Bagaimana teknologi mengubah cara pemerintah melayani masyarakat? Di era digital, pelayanan publik tak lagi hanya soal antrian panjang dan tumpukan berkas. Pemerintah kini bertransformasi menuju smart governance. Dulu, pelayanan publik seringkali identik dengan antrian panjang, meja birokrasi yang berlapis, dan proses administrasi yang berbelit. Warga menunggu berjam-jam hanya untuk mengurus dokumen yang seharusnya sederhana. Namun dunia berubah, perkembangan teknologi menghadirkan peluang besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Dari kecerdasan buatan, pengolahan data berskala besar, hingga jaringan perangkat pintar, semua berpadu untuk menghadirkan sebuah transformasi baru, yaitu smart governance. Smart governance adalah model tata kelola pemerintahan modern yang memanfaatkan teknologi digital seperti AI, big data, IoT, cloud computing, blockchain, dan lain-lain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kualitas layanan. Pada intinya, smart governance bukan hanya soal digitalisasi layanan, tapi juga bagaimana pemerintah bertransformasi menjadi lebih cerdas, adaptif, dan kolaboratif. Inilah wujud pelayanan publik di era digital, di mana masyarakat tak lagi menjadi korban birokrasi, tetapi menjadi pusat dari layanan yang cerdas dan adaptif. Siapa sih tokoh smart governance dari Indonesia? Salah satu tokoh smart governance di Indonesia adalah Bapak Ridwan Kamil, seorang mantan wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat yang dikenal sebagai pelopor smart city di Bandung melalui inovasi seperti aplikasi layanan publik dan pengurangan birokrasi. Ia menggunakan media sosial secara aktif dalam kampanye dan pemerintahan. Lalu, siapa tokoh smart governance di dunia internasional? Tokoh smart governance di dunia internasional adalah Anthony Townsend dari Amerika Serikat yang menulis buku Smart Cities, Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia pada tahun 2013, serta salah satu tokoh yang mempopulerkan konsep Smart City Governance berbasis Big Data dan Civic Tech. Beberapa prinsip utama dalam smart governance adalah yang pertama, transparansi, yaitu untuk keterbukaan informasi. Yang kedua ada partisipasi, agar warga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, supaya layanan publik lebih cepat dan mudah. Yang keempat ada kolaborasi antara sinergi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Yang kelima ada inovasi dalam pemanfaatan teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan Big Data. Apa saja sih pemanfaatan teknologi dalam smart governance? Yang pertama adalah e-gov. Adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses, transparansi, dan kecepatan layanan publik. Contohnya, di kantor kelurahan sekarang sudah ada layanan administrasi online, misalnya untuk mengurus surat domisili, KK, atau akta kelahiran melalui aplikasi atau website pemerintah daerah. Dan yang sering kita jumpai di kampus melalui sistem SIAKAT, yaitu sistem akademik online yang biasa untuk pengambilan KRS, upload tugas, dan cek nilai, serta pembayaran. Yang kedua dalam Big Data Analysis yang menunjang untuk pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Contohnya dalam pemanfaatan aplikasi lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, yaitu suatu platform resmi pemerintah untuk menampung aspirasi, keluhan, dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik secara real time, sehingga pemerintah bisa langsung menindaklanjutinya tanpa menunggu rapat panjang. Yang ketiga adalah Artificial Intelligence atau yang kita kenal sebagai AI, yang dikemas sebagai chatbot layanan publik yang bisa menjawab pertanyaan masyarakat secara otomatis dan kapan saja. Contoh pemanfaatannya dalam Ditjen Pajak dalam chatbot Kering Pajak yang bisa menjawab pertanyaan umum terkait NPWP, SPT, pajak kendaraan, dan lain-lain. Yang keempat adalah Internet of Things atau IoT dalam Smart City. Adalah suatu konsep di mana benda atau alat fisik dipasangi sensor yang terhubung ke internet untuk
mengumpulkan, mengirim, dan menganalisis data secara otomatis. Contoh pemanfaatannya dalam ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Kamera IoT atau CCTV pintar dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas sehingga data otomatis terkirim ke sistem Ditelantas. Lalu surat tilang dikirim ke alamat sesuai data dalam Dukcapil. Yang kelima ada open government, adalah suatu konsep pemerintahan terbuka yang mengutamakan keterbukaan informasi, transparansi anggaran dalam partisipasi publik. Yang keenam adalah citizen engagement, adalah suatu aplikasi yang mampu membuka keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, baik dalam memberikan masukan atau aspirasi, serta ikut dalam pengawasan berkolaborasi dalam perumusan kebijakan dan layanan publik. Contoh pemanfaatannya dalam aplikasi Wargaku yang berlaku di Surabaya. Aplikasi ini dapat melaporkan masalah lingkungan, keamanan, dan pelayanan kota. Apa saja manfaat smart governance? Yang pertama, layanan publik menjadi lebih cepat, murah, dan mudah diakses. Yang kedua, mengurangi birokrasi berbelit. Yang ketiga, transparansi dan pencegahan korupsi. Yang keempat, peningkatan kepercayaan masyarakat. Yang kelima, peningkatan daya saing global. Apa saja tantangan smart governance? Yang pertama, kesenjangan digital atau akses internet dan literasi digital. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Yang ketiga, resistensi birokrasi seolah pihak birokrat sengaja menolak inovasi smart governance. Ini karena takut kehilangan jabatan dan kekhawatiran transparansi. Selain itu, birokrat kita cenderung bertele-tele dalam prosedur panjang, padahal sudah ada langkah baru dalam smart governance. Yang keempat, keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Yang kelima, perlu sumber daya manusia yang melek teknologi. Apa produk smart governance yang relevan dengan kondisi saat ini? Yang pertama, era pasca pandemi COVID-19. Pandemi mempercepat informasi digital, maka smart governance sangat relevan untuk pelayanan publik jarak jauh seperti e-government, telemedicine, e-learning, dan lain-lain. Yang kedua, tuntutan transparansi masyarakat makin kritis terhadap korupsi dan kinerja pemerintah, sehingga smart governance dengan open data menjadi solusi untuk memperkuat kepercayaan publik. Yang ketiga, kebutuhan percepatan pengembangan. Indonesia sedang menuju Indonesia Emas 2045, maka smart governance mendukung efisiensi pembangunan berbasis data. Apa rekomendasi pengembangan smart governance? Yang pertama, penguatan infrastruktur digital yang diambil dari konsep network governance, yaitu kolaborasi multi-aktor memerlukan konektivitas yang kuat. Contoh, pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas akses internet berkualitas hingga ke pelosok seperti fiber optik, BTS 5G atau 4G, satelit internet. Tanpa infrastruktur, prinsip inclusive smart governance sulit terwujud. Yang kedua, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat yang diambil dari konsep kolaboratif governance, yaitu partisipasi yang hanya efektif jika semua pihak memiliki kapasitas. Contoh, mengadakan pelatihan literasi digital rutin bagi ASN dan masyarakat. Yang ketiga, keamanan dan etika digital yang diambil dari konsep risk governance. Contoh, membuat standar keamanan data nasional yang dinamakan Cyber Security Governance, serta aturan etika penggunaan AI dalam pelayanan publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Jadi, kesimpulannya, smart governance adalah transformasi tata kelola pemerintah berbasis teknologi digital, tidak hanya digitalisasi saja, tetapi juga perubahan menuju pemerintah yang cerdas dan adaptif, dan memberikan layanan publik yang lebih cepat, efisien, transparan, dan partisipatif, lalu menjadi solusi untuk mengurangi birokrasi berbelit, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.